seorang pakar astrofisika dari Amerika bernama Carl Sagan pernah mengatakan, extraordinary claims requires extraordinary evidence, yang artinya setiap klaim yang luar biasa itu memerlukan bukti-bukti yang luar biasa pula, tidak bisa sembarang bukti. Ya, kalau Anda misalnya klaim yang biasa-biasa, misalnya Anda cerita ke saya bahwa Anda tadi malam makan di rumah makan Padang, itu adalah klaim yang biasa-biasa saja. Saya tidak akan minta bukti. Saya bisa percaya saja apa yang Anda omongkan itu, karena ya itu biasa saja. Saya tidak perlu bukti. Saya tidak perlu minta mana kwitansinya, mana foto-foto Anda makan. Nggak perlu. Karena itu semua orang bisa melakukan itu. Nah, beda halnya dengan kalau Anda klaim yang luar biasa. Seperti baru-baru ini ada klaim bisa memindahkan rumah sendirian tanpa bantuan alat-alat berat dalam waktu 1,5 jam. Lalu orang begitu percaya aja begitu. Bodohnya banyak yang percaya. Itu kan extraordinary claim. Orang yang mengklaim itu harus membuktikan benar-benar dengan cara yang extraordinary pula, yang luar biasa pula buktinya. Tidak bisa dia ngomong begitu saja. Tapi ya orang kita entah kenapa begitu, selalu percaya aja apa yang diomongkan orang itu, walaupun omongannya itu ya bombastis gitu ya, apa namanya, extraordinary. Tapi ya tidak ada yang berusaha minta bukti yang lebih konkret, yang lebih bisa meyakinkan bahwa klaimnya itu benar. Itu banyak orang, entah itu karena sifat orang Indonesia, tapi ya sebagai penikmat sains seharusnya kita selalu minta bukti terhadap klaim yang extraordinary tadi. Saya beberapa tahun yang lalu saya punya teman, dia datang ke kantor pagi-pagi, lalu dia memperlihatkan baret-baret di tangannya, ada baret-baret gitu ya, ada merah-merah baret gitu. Itu dia bilang dia membuat suatu klaim yang luar biasa menurut saya, karena katanya semalaman dia di perguruan silat dia, entah di mana saya nggak tahu, dia sudah lulus tes kebal pisau, kebal senjata tajam. Jadi dia cerita semalaman dia dihajar pakai golok tangannya, itu nggak luka, hanya baret-baret aja. Itu sudah membuktikan bahwa dia katanya kebal senjata tajam. Ini temannya bukan sembarang orang, dia sarjana, lulusan dari universitas ternama di Indonesia, ya kan? Tapi dia masih kemakan dengan klaim yang extraordinary tersebut tanpa bukti yang konkret. Saya selaku penikmat sains, saya tanya buktinya. Bisa kita buktikan nggak? Itu kan saya pancing, bisa buktikan nggak? Oh, dia sepertinya yakin sekali gitu. Oh, ayo kita buktikan. Ayo kita ke dapur. Kita ke dapur, lalu saya cari pisau yang cukup tajam, saya bersihkan pakai sabun supaya nggak infeksi ya. Saya mulai mencoba membuktikan apakah dia kebal apa tidak dengan senjata tajam. Dan sebelum dimulai dia komar-kamit dulu, baca mantra bla bla apa gitu, mantra kayak dukun gitu ya. Ya kita mulai nih, saya mulai ya. Saya sedikit saja, dia langsung ngadu. Dan berdarah tangannya kan, berdarah. Ada bukti dia punya kebal. Ya, saya langsung dalam memprediksi itu kejadian, saya siapkan plaster band-aid itu per luka ya, saya tempel lukanya itu biar nggak infeksi. Ya, saya sendiri sudah prediksi itu nggak ada itu orang kebal. Tapi ini anak yakin sekali, dia punya ilmu kebal, dan terus dia gara-gara pembuktian saya tadi dia galau begitu kan, risau gitu kan. Saya di awal itu dia yakin, saya yakinnya kayaknya udah benar-benar kebal dia gitu kan. Lalu saya dekati dia, saya tanya apa sebenarnya kejadian sebenarnya. Dia bilang semalam dia memang menyaksikan sendiri dengan mata kepala bahwa dia kebal gitu. Jadi dia katanya gurunya menghajar dia pakai golok beneran, dihajar, dan dia nyaksikan dengan mata kepala sendiri itu golok nggak bikin dia berdarah, nggak tembus kulitnya, hanya kayak baret-baret aja.
Lalu saya katakan, itu kan simple tricks ya, tricks ya, kayak sulap lah, tricks yang simple sebenarnya dilakukan itu, dan dia mudah saja ketipu dengan hal begituan. Ya, triknya ya kalau mau tahu dia gampang gitu ya. Golok itu ada dua mata sisi, dua sisi ya, sisi yang tajam sama sisi yang tumpul. Ya gitu kan, yang biasanya dites dulu sisi tajamnya pakai belah buah yang lunak kayak semangka gitu kan. Wah, semangka belah semua pakai sisi yang tajam. Tapi begitu dicoba ke tangan, jadi sisi tajamnya saya sebelah tangan ini, waktu dia memukul itu, yang memukul golok itu langsung membalikkan tangannya begini. Jadi sisi yang tumpul yang mengarah ke tangan sekarang. Sisi tajamnya nggak kena. Simple. Jadi akibatnya dia hanya bara-bara aja, nggak luka begitu. Itu trik receh, itu nggak complicated kayak sulapnya Deddy Corbuzier atau David Copperfield gitu kan. Ya banyaklah klaim-klaim begitu ya. Ya kalau kita minta bukti tidak terbukti sama sekali. Ya. Jadi jangan harap orang percaya klaim Anda yang extraordinary kalau tidak punya bukti yang extraordinary juga untuk meyakinkan klaim Anda itu benar. Begitu. Dulu pernah juga di Jakarta. Sekarang saya nggak tahu masih ada apa enggak, di bis kota. Biasanya ada orang gitu ya bawa silet sama kertas gitu kan. Dia cerita dia baru keluar dari penjara gitu sambil merobek kertas pakai silet tadi. Terus ujuk-ujuk dia langsung setelah silet kertasnya habis dirobek-robek, dia langsung melekatkan silet itu, mengiris silet mukanya pakai silet tadi, set, nggak berdarah, nggak luka sama sekali. Semua penumpang bis kota kaget, ngeri gitu kan. Jadi begitu dia mengedarkan kantong kreseknya minta duit, pada ngasih semua. Nah, itu receh lagi gitu. Nggak ada orang kebal senjata tajam, nggak ada. Kalau ada mengaku ayo sini kita buktikan gitu kan. Ya silet tadi gampang triknya kan, ya nggak, silet ada dua sisi, satu sisi tinggal dikasih lakban saja sama dia kan. Kalau cari silet warna hitam gitu kan, pakai lakban hitam juga, lakban yang tebal kayak bentuk jilid buku, tahu kan. Nah itu dilakban salah satu sisinya ya, jadi tumpul sisi yang dilakban ini, yang sisi yang tajam dipakai buat ngiris kertas. Nah sisi yang tumpul karena dia dipakai buat ngiris mukanya. Simple. Ya, tapi tadi orang-orang kita yang mudah terpengaruh dengan klaim-klaim begitu supranatural begitu ya. Ada dulu ya seperti baru-barusan ini ada yang klaim bisa pindah rumah kayak legenda Roro Jenggrang gitu kan. Terus ada juga dulu Dimas Kanjeng itu sampai tertipu seorang doktor gitu kan, seorang cendekiawan tertipu bahwa Dimas Kanjeng ini bisa menggandakan uang tanpa printer. Kalau dikasih ke Deddy Corbuzier diketawain sama Deddy Corbuzier ya. Orang yang tahu trik sulap udah itu bukan suatu yang istimewa, yang suatu yang klaim yang luar biasa begitu ya. Ya sulap itu saya ingat satu orang pesulap yang namanya James Randi namanya, dari Amerika. Dia sekarang udah pensiun, dia pesulap tersohor juga, namanya James Randi. Nah dia bikin film dokumenter judulnya An Honest Liar. Judulnya menarik, An Honest Liar, artinya seorang pembohong yang jujur. Jadi kontradiksi ya, pembohong yang jujur. Dia mengatakan pesulap itu adalah seorang pembohong yang jujur. Jadi pesulap itu dia masih tahu audiens dia, penonton dia, bahwa ini adalah trik. Mereka tidak pernah mengklaim ini supranatural, pakai jin, pakai segala macam. Karena ada yang mengklaim, pesulap yang mengklaim dia punya kekuatan supranatural. Jadi mereka sadar ini hanya untuk entertainment, tidak untuk bermaksud menipu atau mengklaim punya kekuatan supranatural, tidak. Jadi itu dia sebut sebagai honest liar, ya, pembohong yang jujur gitu. Nah yang menarik, si James Randi ini dia sekarang bikin yayasan yang bernama James Randi Educational Foundation. Nah dia mengadakan sayembara nih. Dia akan ngasih duit $1 juta
kepada siapa saja yang bisa membuktikan punya kekuatan supranatural. Apa saja? Seperti tadi, kebal senjata tajam, kebal peluru, bisa mengendalikan uang, bisa meramal dengan tepat. Apa saja yang pakai kartu tarot, pakai alat apa, selagi itu bisa dibuktikan di depan panitia dia yang susun diri, itu dapat hadiah $1 juta. Ya, bagi Anda yang mengklaim punya kekuatan supernatural gitu-gituan, Anda punya cara mudah terdapat duit $1 juta atau 14 miliar rupiah ya. Lebih, 14 miliar rupiah lebih. Anda bisa cepat duit dengan mudah tanpa perlu menipu-nipu orang di jalanan, tanpa perlu bikin pertunjukan recehan begitu. Ya kan? Ya itu demikian dulu pembahasan kita pada kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.